Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ada yang sedih? Nggak ada, bahagia semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Nggak ada, masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Oke anak-anak, jadi sebelum Bu Tiara memulai pembelajaran informatika pada hari ini, Bu Tiara ingin sekali kalian tahu mengenai berpikir komputasional dan literasi digital. Apakah ada yang tahu berpikir komputasional itu seperti apa? Belum? Kalau literasi kan kalian udah sering kan? Itu jadi programnya sekolah. Literasi itu berkaitan dengan apa? Membaca. Oke. Jadi pada pagi hari ini, sebelum Bu Tiara memulai pembelajarannya, silahkan cek dulu di sekitarnya ada sampah-sampah enggak? Kalau ada silahkan diambil, dibersihkan. Meja-mejanya juga, di atas meja ada sampah enggak? Ada, enggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Bu Tiara mau ngingetin tentang kesepakatan kelasnya terlebih dahulu. Minggu lalu kan kita udah ngomongin tentang kesepakatan kelas. Iya, yang pertama bersikap sopan dan menghargai. Sudah dilaksanakan belum? Sudah. Ntar lagi kalau dalam pembelajaran akan dilaksanakan apa enggak kira-kira? Akan dilaksanakan ya, oke. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Sudah rapihkah? Sudah bersihkah? Sudah? Sudah. Yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab. Jadi nanti kalau semisal Bu Tiara waktu jelasin materi atau teman-temannya presentasi, kalian harus menghargai, harus disiplin juga. Paham? Paham. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan konsep literasi digital dan prinsip dasar berpikir komputasional. Yang kedua, menganalisis permasalahan nyata terkait peran siswa dalam kehidupan sekolah. Dan yang ketiga, menyusun flowchart sebagai solusi dari masalah kelompok. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Afif? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan efisien, baik dengan bantuan komputer maupun tidak. Oke, jadi merupakan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dengan bantuan komputer ataupun tidak. Lanjut. Nah, untuk berpikir komputasional itu ada 4 hal penting. Yang pertama adalah dekomposisi, kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, yang keempat adalah algoritma. Nah, untuk dekomposisi sendiri, Bu Tiara jelasin secara umum aja ya, ntar lagi kan ada videonya. Yang pertama, memecah masalah besar menjadi bagian kecil, sedangkan pengenalan pola, mencari pola atau kesamaan dalam suatu masalah. Abstraksi itu mencari informasi yang penting, sedangkan algoritma itu merupakan langkah-langkahnya. Biar kalian lebih paham, kalian lihat video yang Bu Tiara berikan ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang berada di kanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu? Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam kotak penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Dari situasinya sudah paham nggak? Dari sini, Rek. Contoh soalnya.
Jadi dalam bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang ingin menuju ke restoran, hotel, terakhir ke museum. Jadi supir bis mau masukkan nih koper-kopernya ke dalam bis. Kira-kira di pertanyaannya adalah koper kelompok anak yang mana yang akan dimasukkan paling terakhir? Kira-kira. Kenapa? Ada yang mau berpendapat? Kenapa Sheryl? Karena paling awal, jadi nanti dimasukkan terakhir biar dikeluarinnya dari yang paling depan. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan, Re, ke jawabannya. Oke. Itu termasuk berpikir komputasional sudah. Kita nggak perlu tanya ke Google jawabannya apa. Kita nggak perlu tanya ke ChatGPT. Karena di dalam otak kita sudah ada cara-cara untuk berpikir komputasional. Tapi kitanya aja yang nggak sadar sebenarnya. Oke? Sudah memahami? Sudah. Bu Tiara lanjutin ya, Nak. Oke. Nah, berpikir komputasional sudah Bu Tiara anggap bisa. Sekarang ke literasi digitalnya. Literasi udah sering kalian lakuin, tapi untuk literasi digital sendiri merupakan kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi digital secara bijak. Apa itu bijak? Menggunakannya dengan baik dan memanfaatkannya juga dengan baik dan bertanggung jawab. Komponen untuk literasi digital yang pertama menggunakan perangkat digital dengan benar. Sudah tahu caranya untuk menggunakan perangkat digital dengan benar? Kalian kira-kira screen time-nya di HP satu hari berapa jam? Berapa jam? Jujur. 6 jam. Ada yang lebih dari 6? 12 jam misal, 24 jam misalkan. 6 jam ya rata-rata. Menurut kalian itu sudah baik nggak? Nggak baik kan? Berarti harus dikurangi. Emang kalian sering ngelihat apa sih kalau sampai 6 jam dalam sehari itu? Di TikTok itu ada informasi-informasi nggak di situ yang kalian dapetin? Kalian langsung percaya apa enggak? Serius? Oke. Nah, untuk menggunakan perangkat digital dengan benar, kemampuan ini merupakan kemampuan dalam mengoperasikan berbagai perangkat. Nggak hanya HP, ada komputer, terus perangkat pintar lainnya, untuk melihat peramban atau media sosial dari perangkat lunak melalui produktivitasnya. Untuk yang kedua, menilai keakuratan dan keandalan informasi. Nah ini yang ingin Bu Tiara jelasin. Jadi kalau kalian menerima informasi, jangan langsung percaya. Tapi harus mengecek dulu informasi apakah berasal dari lembaga yang kredibel. Yang kedua, membandingkan informasi, yaitu dengan mencari beberapa sumber dibandingkan. Kalau memang dari beberapa sumber itu sudah mengarah ke hal yang sama, berarti informasi yang kalian peroleh itu valid. Dan yang ketiga, mengevaluasi konten, apakah itu opini, fakta, atau hoax, atau dan yang lainnya. Nah, contohnya, saat membaca berita viral, pengguna perlu mengecek faktanya di situs resmi. Ada situs resminya untuk mengecek apakah berita itu benar atau salahnya, yaitu melalui cekfakta.com atau kominfo.go.id. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya yaitu berperilaku etis dan aman di ruang digital. Ini anak-anak kan sering buka TikTok. Apakah kalian sering mengupload konten-konten dari dirinya sendiri? Enggak, alhamdulillah enggak. Ada yang iya tapi ya. Kalau iya berarti harus itu berkomunikasi secara sopan, menghargai hak cipta juga, dan juga tidak melakukan perundungan cyber. Oke? Dan yang terakhir adalah menjaga keamanan privasi data pribadi. Jangan sampai username sama passwordnya kalian itu diketahui sama teman yang lainnya. Sesahabat-sahabatnya juga jangan sampai. Ya, karena kita nggak tahu kedepannya bakal seperti apa. Jadi untuk username sama password disimpan sendiri. Oke? Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari berpikir komputasional. Kalian sering memesan makanan di GoFood nggak? Iya. Sering banget.
Situasinya, siswa ingin memesan makanan favorit dari GoFood saat istirahat belajar di rumah. Literasi digitalnya apa? Yang pertama, memilih aplikasi yang resmi. Kalian sering pakainya apa? GoFood, Grab. Oh, GrabFood terus. GoFood. Oh, Shopee Food juga. Oke. Apa? Oh, ada itu. Oh, ajak. Oke. Yang kedua, menilai ulasan pelanggan dari rating restoran. Pasti kalau kalian memilih makanan kan dilihat ratingnya dulu sih. Kalau ratingnya 3 nggak mungkin deh kalian beli. Pasti ratingnya di atas 4 baru beli. Yang ketiga, tidak sembarangan menyimpan informasi kartu atau login. Atau yang keempat, menulis ulasan dengan etika digital. Bagaimana untuk berpikir komputasionalnya sendiri dalam memesan makanan via GoFood? Untuk dekomposisi, memecah langkah dengan cara apa? Buka aplikasinya dulu, cari restorannya, pilih menu, bayar, tunggu pesanan. Itu secara umum. Yang kedua, pengenalan pola. Gimana caranya, Nak? Dengan menyadari polanya, promo yang muncul pada saat jam tertentu, atau restoran favorit yang muncul di awal listnya itu. Yang ketiga, abstraksi. Dengan melihat harga, rating, ataupun promo. Untuk iklan-iklan dianggap tidak penting. Dan yang keempat, algoritma. Nah, di sini pentingnya. Algoritma itu kan merupakan langkah-langkah. Gimana sih langkah-langkah untuk memesan makanan via GoFood? Yang pertama, pasti buka GoFood-nya dulu. Yang kedua, cari makanan. Yang ketiga, tambah ke keranjang. Atau kalau kalian kan langsung ya biasanya, langsung bayar. Gak usah tambah keranjang dulu. Yang keempat, pilih pembayaran. Yang kelima, membayar. Oke. Selanjutnya Bu Tiara mau jelasin mengenai flowchart yang merupakan bagian dari berpikir komputasional. Ada yang tahu flowchart itu seperti apa bentuknya? Belum tahu? Belum. Itu merupakan diagram alir, Nak. Untuk flowchart-nya sendiri. Digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Dan juga membantu kita dalam memahami proses secara visual dan sistematis. Untuk melatih berpikir komputasional juga. Sekarang Bu Tiara mau jelasin elemen-elemen dari flowchart sendiri. Nah, simbol-simbol yang digunakan beragam. Yang pertama adalah persegi panjang. Persegi panjang itu berarti prosesnya dia. Oke, fungsinya untuk menunjukkan aktivitas atau langkah yang harus dilakukan. Yang kedua adalah jajar genjang, yang merupakan input atau output yang digunakan untuk menerima atau menghasilkan output dan input. Terus oval, itu lingkaran tapi ya, enggak apa-apa lah. Oval merupakan start atau end-nya, terminator, di awal atau di akhir. Menunjukkan awal atau akhir dari suatu proses. Yang keempat, belah ketupat, menandakan titik di mana harus diambil keputusan. Yang kelima, panahnya atau diagram alirnya. Kalau Bu Tiara cuma jelasin gini, pasti di pikiran kalian masih ngawang kan? Bu Tiara kasih contohnya. Untuk memesan makanan via GoFood. Tadi untuk startnya dimulai, tandanya memakai apa, Nak? Oh, oval. Oke, lalu untuk prosesnya. Yang pertama kan prosesnya buka aplikasi GoFood. Pakai bangun datar apa nih? Persegi panjang. Jadi urut-urutannya tahu ya. Kalau mulai itu pakai oval, kalau proses menggunakan persegi panjang. Oke, di sini masih ada yang salah ini, Bu Tiara. Ketika buka aplikasi GoFood, apakah sudah login? Pilihannya kan ada dua, antara ya atau tidak. Maka untuk sudah login itu diberi bangun datar. Apa ini namanya? Belah ketupat. Pilihannya ya atau tidak. Kalau iya langsung cari restoran makanan. Kalau tidak pasti login dulu. Setelah login harusnya ke sini, Nak. Bukan ke pilih pembayaran. Masa setelah login kita tiba-tiba milih bayar? Nggak mungkin kan? Berarti ini panahnya ke sini harusnya. Cari restoran makanan, pilih pembayaran, bayar, tunggu. Ini termasuk proses. Makanya menggunakan persegi panjang. Oke, nah yang terakhir, selesai dah setelah nunggu pesanan. Balik kemana lagi? Balik ke tanda oval. Terminator mulai dan selesai. Bisa dimengerti?
Bisa. Nah, sekarang karena Bu Tiara udah membagi kelompoknya, sekarang waktunya diskusi kelompok. Oke, jadi Bu Tiara ntar lagi ngasih LKPD di mana masing-masing kelompok memiliki situasi sama topik yang berbeda satu sama lain. Oke, Gueva, satu sama lain. Jadi kalian nanti dicermati per kelompok, satu kelompoknya antara 4 sampai 5 orang. Di situ buat flowchart juga. Nanti Bu Tiara secara acak bakal nunjuk buat ke depan presentasi. Silakan flowchartnya boleh digambar langsung di LKPD ataupun dibuat di Canva. Bu Tiara bebasin. Oke? Silakan berhadapan sama teman perkelompoknya, Nak. Nah, sebelum memulai pengerjaan, coba dilihat dulu petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, kasih nama dulu, nama anggota dan lain-lain. Yang kedua, bacalah situasinya. Yang ketiga, lalu kerjakan itu soal-soalnya. Kalau ada yang nggak bisa, boleh ditanyakan ke Bu Tiara. Oke, silakan madep ke temennya. Kursinya diputar, Nak. Oh iya, boleh satu kelompok menggunakan satu HP saja untuk ngerjakan. Oke? Kenapa? Ayo silakan, Nak. Nama panjang sama absen. Karena nanti bakal dinilai LKPD-nya. Madep ke belakang, Nak. Dirundingkan ya diskusi, jangan diem-dieman, didiskusikan. Apa? Berarti yang masalah pertama nggak usah pakai flowchart. Gak usah. Di bagian 2 aja flowchartnya. Oke. Jadi flowchartnya hanya di bagian kedua. Yang kayak gini, kayak pendaftaran seleksi. Betul. Ada flyernya tahun ini ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oke. Bener-bener. Nggak apa-apa. Bener. Secara umumnya gimana? Jangan. Itu yang depan buat yang bagian 2. Flowchartnya. Kalau ini secara umum pakai tulisan biasa, dideskripsikan. Betul. Gimana, Nak? Sudah? Nggak apa-apa pakai pensil. Nggak harus mirip sama itu. Nggak harus apa? Mirip sama itu. Nggak apa-apa. Pokok ada langkah-langkahnya. Mana lihat? Apa? Yang mana? Belah ke tempat. Itu warnanya naik ke atas juga, Pak. Belah ke... Nggak apa-apa. Jadi langkah pertama langsung iya tidak? Mulai dulu. Wajib pakai oval kalau mulai. Oke? Gimana, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Oh, buat flowchartnya itu? Iya. Oke. Lihat. Bu Zahra ada approve. Masih ini, Bu, nanti seleksi terus Oke. Berarti bagi tugas ya, ada yang buat flowchart, ada yang ngisi di LKPD. Ya. Akhirnya bagian apa? Tidur. Saya nanti kalau disuruh apa gitu. OSIS, terus anggota? OSIS, oke. Ini kita sebagai murid yang mendaftar OSIS apa sebagai panitia? Sebagai panitianya. Alumni jadi. Pendaftaran dulu, Ya, tes tulis, ya seleksi kan. Terus apa lagi? pengumuman gitu. Seleksinya kan ada banyak biasanya kalau OSIS tuh. Ada seleksi pakai tes dulu, terus wawancara. Jadi nanti gini, seleksi pakai belah ketupat, hasilnya lolos apa tidak. Kalau tidak berarti stop sampai situ. Kalau misal lolos berarti lanjut ke wawancara. Gitu. Jadi wawancara terus pengumuman terus selesai. Iya, boleh kayak gitu. LDK juga termasuk. Iya, nggak apa-apa dimasukin Wawancara juga. itu juga apa pelantikan juga. Pelantikan nggak apa-apa dimasukkan. Oke? Mengunjungi dokter pertama, mengunjungi dokter. Oh, siswa sakit ini berarti ya? Oke. Mengunjungi apa memeriksa? Mengunjungi dokter apa periksa?
Nggak apa-apa mengunjungi dokter, buka kurung periksa gitu aja. Jangan lupa meminta surat itu, Ra. Surat keterangan sakitnya ya. Iya, ini mau tulis. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ada yang ditanyakan nggak, Nak? Tidak. Nanti flowchartnya maunya buat di LKPD apa di Canva? Canva. Pakai ini berarti ya? Oke. Lihat topiknya. Permohonan izin. Anu aja tentuin siswa. Oh, kalau ini siswa sakit. Enggak apa-apa. Jadi lebih menjurus dia secara umum. Oke? Udah bener, lanjutin. 1 menit lagi, siap-siap kelompok yang sudah selesai siapa? Angkat tangan. Oke, kelompok 3 dulu maju ke depan. Flowchartnya dalam bentuk Canva apa manual? Manual berarti gambar dulu. Flowchartnya di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang flowchart dalam kasus siswa kehilangan barang dan melapor ke BK. Perkenalan dulu, Nak. Perkenalkan, nama saya Afif Maulana Arta Satria, saya absen 3. Perkenalkan, nama saya Abinaya Ikosin Baristia, saya absen 1. Perkenalkan, nama saya Aliza Naira Mutiara Zilda, saya absen 8. Perkenalkan, nama saya Felicia Charles Nawael Karima, saya absen 15. Kali ini kasus yang dihadapi adalah topiknya langkah-langkah melaporkan barang hilang ke guru BK. Kasusnya adalah siswa kehilangan barang namun tidak tahu kemana harus melapor. Kelompok menyusun alur pelaporan yang tepat dan etis. Geser, Nak, biar temennya kelihatan ke flowchartnya. Untuk flowchart kami mulai dengan kehilangan barang. Lalu pergi ke ruangan BK, menemui guru BK, lalu melakukan pelaporan kehilangan. Lalu dilakukan proses pencarian. Lalu ditanya apakah benda sudah ditemukan. Jika belum, tunggulah proses pencarian sampai benda ditemukan. Bila sudah ditemukan, maka proses selesai. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Sudah jelas ini? Sudah jelas. Sekarang ke bagian 3-nya. Bagian 3, nomor 1, apakah kalian mengalami kesulitan saat menyusun flowchart? Tidak terlalu. Tidak terlalu kesulitan, oke. Nomor 2, apa pelajaran yang kalian dapat dari kegiatan ini? Berpikir komputasional dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ternyata berpikir komputasional bisa diterapkan sehari-hari. Di sekolah pun bisa diterapkan. Oke, ada yang tanyakan lagi nggak? Nggak ada ya, tadi nggak ada yang tanyakan soalnya. Yuk, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Sudah benar semua. Terima kasih banyak, ditutup dulu presentasinya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Yang sudah selesai tadi kelompok 6, maju kelompok 6. Tadi buatnya lewat Canva toh? Sudah dikirim? Kirim dulu. Canva. Ya, di grup informatika 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiraleda Putra Negara, absen 7. Perkenalkan, nama saya Maulana Azam Syadani Ibrahim, absen 21. Perkenalkan, nama saya Makaila Luna Amira Hardianto, absen 20. Perkenalkan, nama saya Syafika Khaira Putri Salsabila, absen 29. Perkenalkan, saya Syarafullah Yakin Salama, absen 14. Dan kami dari kelompok 6. Dan kami akan mempresentasikan hasil. Bagian 1, nomor 1. Apa masalah utama dalam kasus ini? Nomor 1, banyak siswa ingin menjadi OSIS tapi bingung prosesnya. Nomor 2, siapa saja pihak yang terlibat?
Nomor 2, para siswa yang ingin mendaftar OSIS, anggota OSIS, dan juga pembina OSIS. Nomor 3, langkah-langkah solusi secara umum. Membuat CV, daftar seleksi tertulis, seleksi wawancara, dan pengumuman. Jadi ini adalah flowchart yang kami buat. Jadi tahapan pertama untuk menjadi anggota OSIS pastinya mulai dengan membuat CV berisi identitas, program kerja, dan juga visi misi. Dan selanjutnya kita akan memilih organisasi mana yang akan kita daftarkan. Jadi ada organisasi MPK dan OSIS. Selanjutnya setelah memilih kita akan mengumpulkan CV yang telah kami buat ke panitia. Lalu mengikuti seleksi tertulis. Setelah ada seleksi tertulis, akan ada pengumuman bagi siapa saja yang lolos di tahapan seleksi tertulis dan akan melanjutkan ke wawancara. Dan selanjutnya akan mengikuti wawancara, dan setelah wawancara selesai akan ada pengumuman siswa yang menjadi OSIS dan MPK. Dan selesai. Ada yang ditanyakan nggak di flowchart-nya? Mungkin kelompok 5 mau menambahkan? Sudah benar sama? Oke. Bagian 3. 1. Apakah kalian mengalami kesulitan saat menyusun flowchart? 1. Tidak, karena sudah memiliki pengalaman di OSIS. 2. Apa pelajaran yang kalian dapat dari kegiatan ini? Dalam kegiatan ini kami dapat menerapkan cara berpikir komputasional pada masalah dari yang sederhana sampai masalah yang rumit. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak sebelum kelompok 6 kembali ke mejanya masing-masing. Boleh menanggapi? Sudah bagus katanya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan jadi satu. Oke, Bu Tiara lanjutin. HP-nya ditaruh dulu semuanya. Kita ngelanjutin dulu. Untuk kesimpulannya, ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa? Abin? Apa kesimpulannya, Nak? Jadi setelah saya mengikuti pelajaran hari ini tuh saya dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan berpikir komputasional, yaitu memecah masalahnya menjadi bagian kecil, mengenali pola, membuat solusi yang logis, dan membuang hal-hal yang tidak relevan. Oke. Sudah? Sudah. Itu aja. Terima kasih. Untuk literasi digitalnya gimana, Nak? Udah tahu kan cara penggunaan teknologi dengan bijak dan lain-lain? Sudah memahami. Sekarang coba keluarkan HP-nya masing-masing semuanya. Terus scan barcode ini. Kalian bisa loh memanfaatkan platform-platform yang ada di Google. Kayak Gemini, kayak ChatGPT, kayak Padlet ini juga. Pernah kan ya kalian pakai Padlet ini ya di pelajaran sebelumnya? Seru banget, seru, sangat seru. Oke, senang. Yang beda cuma Azam ini, senang. Ini asik. Lainnya seru kabeh. Afif, oh iya deng, senang. Asik loh banget. Oke, anak-anak, ini refleksinya Bu Tiara simpen. Nanti Bu Tiara baca satu persatu. Kalau dari keseluruhan katanya pembelajarannya seru. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Dari segi pemahaman, paham nggak dengan materi hari ini? Paham. Oke, anak-anak, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai diseminasi konten digital. Tahu konten digital? Ya kayak buat video, poster, dan lain-lain. Di pertemuan selanjutnya Bu Tiara bakal jelasin itu dan kita mempraktikkan untuk membuatnya. Oke, sebelum Bu Tiara mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, coba mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, tak? Tidak? Selesai semua? Selesai sudah ya, paham? Oke, sebelum diakhiri, ketua kelasnya boleh memimpin doa? Oke,
Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.